Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Putri. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang Selatan. Kemudian saya dari SMK Putra Pertiwi. Nah, pada kesempatan ini saya membuat video tentang coaching supervisi akademik yang akan dibantu oleh rekan sejawat saya. Silakan Ibu, perkenalkan diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Devina, calon guru penggerak ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Susilia Andrian. Saya guru bahasa Inggris di kelas 10, 11, dan 12. Terima kasih. Baik Bu Lia. Jadi begini ya Bu Lia, tujuan pertemuan kita hari ini yaitu saya mau menginformasikan kepada Bu Lia kalau nanti saya akan mensupervisi atau mengobservasi di kelas Bu Lia ya. Jadi tujuannya itu agar kita dapat saling berbagi ilmu ya Bu, dan saling berbagi pengetahuan. Nah, jadi di sini saya mengharapkan nih pada saat observasi atau supervisi Bu Lia tidak usah merasa bahwa saya sedang awasi gitu ya Bu. Jadi jangan merasa bahwa saya nggak nyaman nih ada Bu Devina. Jadi ibarat kata nggak ada saya aja gitu ya Bu. Jadi mengalir aja seperti halnya Bu Lia mengajar biasanya. Nah, dari proses pembelajarannya itu yang diharapkan yaitu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, sehingga kita menyamakan persepsi dulu ya Bu pada saat ini. Nah, Bu Lia, saya mau bertanya nih, kira-kira materi apa aja sih ya Bu yang Ibu akan persiapkan nanti ketika saya akan supervisi atau observasi Bu? Baik, kebetulan ini masih semester 1 ya, semester ganjil. Agak kenceng Bu suaranya. Nanti saya akan memberikan materi naratif teks ya, cerita, story tentang legenda, bisa tentang puisi, banyak sih macam-macamnya ya. Jadi fokusnya ke cerita naratif atau narasi. Tentang narasi ya Bu. Iya. Oke Bu, jadi nanti Bu Lia akan membahas mengenai materi naratif teks, narasi ya Bu. Nah, kemudian di sini Bu Lia kira-kira sudah tentunya sudah disesuaikan ya Bu dengan RPP ya Bu. Oh iya, sudah. Oh iya. Nah, kemudian di sini saya mau bertanya nih Bu, boleh saya tahu nih Ibu pakai metode pembelajaran apa ya Bu untuk mempersiapkan nanti ketika observasi? Untuk metode pembelajarannya project based learning ya Bu ya. Dan saya ambilnya yang berdiferensiasi karena yang saat ini sedang in ya. Itu berdiferensiasi itu sangat menarik sekali bagi saya. Oh, menarik ya Bu. Jadi Ibu nanti akan melakukan metode pembelajaran mengenai project based learning yang akan disatukan dengan pendekatan diferensiasi begitu ya Bu? Iya, benar. Nah, lalu kira-kira untuk nanti itu ya Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Lia kira-kira apa aja ya Bu? Tentunya dalam naratif teks itu anak-anak harus bisa gitu mencapai apa yang namanya definisi atau pengertian naratif teks. Kemudian selain definisi, the structure ya, generic structure, apa itu namanya? Kalau dalam bahasa Indonesia struktur umum. Sebentar ya Bu, saya tulis ya Bu. Baik. Yang pertama, siswa dapat mendefinisikan, mengartikan dari apa yang disebut dengan naratif teks. Apa yang dimaksud Iya, dengan naratif teks? Iya. Kemudian ada lagi Bu? Yang kedua, anak-anak bisa menentukan atau menganalisa generic structure atau struktur umum dari teks yang diberikan. Siswa dapat menentukan Generic structure, apa ya Bu? Struktur umum. struktur umum
struktur umum dari teks ya, menganalisa struktur umum dari naratif teks dari cerita tersebut. naratif teks ya Bu. Ya. Terus ada lagi Bu? Ada yang ketiga, anak-anak bisa juga menganalisa language feature atau fitur bahasa. Siswa dapat menganalisa Fitur bahasa atau grammar. fitur bahasa atau grammar ya. Atau tulisannya language feature. Grammar ya Bu. Language apa ya Bu? Language features. Sudah ya Bu, apa ada lagi? Satu lagi ya, social function atau Siswa dapat menganalisa social function, menganalisa fungsi sosial dari teks tersebut. fungsi sosial Iya. dari teks tersebut ya Bu. Iya. Jadi 4 ya, ada lagi Bu? Ada lagi tambahan, sebenarnya banyak ya, tapi Nggak apa-apa Bu, nanti saya tuliskan aja. satu lagi itu peserta didik atau siswa bisa mengambil atau mengkonklusikan menyimpulkan menyimpulkan pesan tersirat dari teks yang dibahas. Menyimpulkan pesan tersirat tersirat dari teks naratif. naratif. Iya. Ada lagi? Ya, sudah. Sudah ya Bu. Baik Bu, saya mengulangi ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran dari yang akan Bu Lia sampaikan pada saat nanti observasi, yang pertama siswa dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan naratif teks yang pertama ya Bu. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan struktur umum dari naratif teks. Lalu yang ketiga, siswa dapat menganalisa fitur bahasa atau grammar atau language feature. Lalu yang keempat, siswa dapat menganalisa fungsi sosial dan teks tersebut. Dan yang kelima, siswa dapat menyimpulkan pesan tersirat dari teks naratif ya Bu. Nah, lalu kira-kira nih Bu, dalam pembelajaran itu apa sih yang akan dikembangkan atau apa yang akan dicapai oleh Bu Lia Bu? Contohnya misalkan siswa itu bisa memahami cara menyelesaikan apa, kemudian yang dikembangkannya itu ingin seperti apa gitu, jadi supaya anak-anak tuh bisa apa gitu Bu. Oh ya, tentunya anak-anak tuh harus mengembangkan selain writing ya, menulis, Writing. Jadi siswa mampu ya Bu? Ya, mampu membuat teks ya, writing lah. Kemudian selain writing juga anak-anak bisa reading, membaca Reading. Jadi reading fluently, maksudnya dengan lancar. Siswa mampu membaca bahasa Inggris dengan lancar, membaca teks ya. Bahasa Inggris dengan lancar ya. Ada lagi Bu? Kemudian anak-anak juga ini masuk ke kategori speaking ya, atau oral proficiency. Jadi selain writing, reading, anak-anak juga bisa mengkreasikan diri mereka dengan cara berbicara. Berarti di sini area pengembangan untuk siswanya itu siswa mampu apa ya Bu? Presenting, create ya. Nanti mempresentasikan hasil karya mereka dengan grup ya, Ibu. Mempresentasikan hasil karya atau hasil lembar kerja ya biasanya. Hasil lembar kerja ya Bu. Iya. Nanti disesuaikan dengan itu yang metode pembelajaran berdiferensiasi. Dengan metode atau pendekatan ya. Diferensiasi. Iya. Nanti LKPD-nya kan dibagi 3 ya Ibu ya. Oh iya. Saya buatnya akan membuat 3 grup.
Yang pertama grup auditori. Oh, jadi nanti akan dibuat tiga grup. Ya. Yang pertama grup auditori. Kemudian yang kedua grup visual. Dan yang ketiga grup kinestetik ya Bu. Iya. Baik Bu, jadi di sini saya akan mengulangi ya Bu. Jadi tadi Bu Lia katakan bahwa area pengembangannya itu yang pertama writing itu jadi siswa mampu membuat teks ya Bu ya. Kemudian yang kedua reading, yaitu siswa mampu membaca bahasa Inggris dengan lancar. Lalu selanjutnya adalah speaking, siswa mampu mempresentasikan hasil karya atau hasil lembar kerja disesuaikan dengan metode atau pendekatan pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian Bu Lia juga akan membuat 3 grup ya Bu, yang diantaranya satu grup auditori, kemudian yang kedua visual, dan yang ketiga kinestetik ya Bu. Iya, benar. Nah, selanjutnya ya Bu, di sini saya juga mau bertanya nih Bu, kira-kira strategi apa nih Bu yang akan Ibu lakukan besok gitu Bu? Atau yang akan dilakukan nanti ketika saya observasi itu, strategi apa yang akan Ibu rencanakan terhadap anak-anak itu, pembelajaran di kelasnya? Tentunya sebelum saya memberikan LKPD, saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu ya Bu Devina ya. Asesmennya itu dalam bentuk listening Bu, listening, cerita, naratif, yang melengkapi cerita naratif. Yang pertama Ibu akan melakukan asesmen. Kemudian selanjutnya ada lagi Bu. Asesmen itu listening ya, berkaitan dengan listening. Nanti anak-anak mendengarkan audio ya Bu ya. Mendengarkan audio yang saya scan dari buku bahasa Inggris, nanti kita mendengarkan sama-sama. Dan anak-anak nanti melengkapi cerita tersebut, karena cerita tersebut nanti ada beberapa kata yang saya kosongkan. Anak-anak melengkapi kosakata dalam cerita yang kosong. Kosakata yang kosong dari cerita naratif teks. Cerita naratif teks. Iya. Ada lagi Bu? Itu saja. Kemudian nanti kan setelah asesmen itu nanti saya akan menilai dan ini anak, maksudnya menentukan ya, memetakan anak tersebut kategorinya, masuknya kategori visualkah atau auditorika atau kinestetika. Jadi asesmen itu sebagai tolak ukur ya Bu ya, nantinya buat memetakan mereka, seperti itu. Baik, sebentar ya Bu, akan dimasukkan ke dalam tadi ke dalam apa ya Bu, setelah asesmen akan menilai dengan memetakan siswa tersebut sebagai tolak ukur yang akan dimasukkan ke dalam tiga jenis pelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Pelajaran berdiferensiasi. Nanti saya akan masukkan ke tim visual, tim auditori, dan tim kinestetik. Auditori, visual, luar biasa ya Bu Lia. Jadi strategi yang akan Bu Lia terapkan ketika nanti saya observasi itu, yang pertama asesmen ya Bu, dalam bentuk listening, yaitu cerita naratif listening. Kemudian mendengarkan audio yang di-scan dari buku bahasa Inggris ya Bu.
Dan kemudian anak-anak melengkapi kosakata yang kosong dari cerita naratif teks. Setelah asesmen akan menilai dengan memetakan siswa tersebut sebagai tolak ukur yang kemudian akan dimasukkan ke dalam 3 jenis pembelajaran ya Bu. Iya. Yaitu pembelajaran diferensiasi yang nantinya siswa itu kita akan tahu nih ternyata kelompok auditori, visual, dan kinestetik seperti itu ya Bu. Nah, kemudian ya Bu, menurut Bu Lia, dalam proses pembelajaran yang nanti akan hendak dicapai, ada nggak sih Bu kemungkinan kendala yang akan muncul? Sepertinya ada beberapa kendalanya ya. Kalau anak-anak yang kinestetik ya, biasanya dia lebih senang mempraktikkan gitu ya, seperti dialog ya. Jadi dia lebih condong ke praktik daripada anak-anak tersebut lebih minatnya kurang untuk menulis ya. Jadi anak-anak tuh terus senangnya apa ya Bu, mempraktikkan hasil bicaranya, speaking. Dia lebih intens ke speaking, tapi dia lebih kurang ke writing Bu. Kurang ke writing atau menulis ya Bu? Iya, menulis. Kemudian ada lagi Bu? Ada juga sebagian anak-anak yang memang kepercayaan dirinya kurang. Jadi mereka lebih senang itu sebaliknya ya Bu ya, menulis. lebih senang menulis ya, ketimbang mereka mempraktikkan. Jadi anak-anak itu ke auditori ya Bu ya. Dia lebih senang kita kasih pertanyaan, mereka langsung menjawab dalam bentuk tulisan. Baik, ada lagi nggak Bu? Ada lagi ya, yang ketiga tuh anak-anak yang harus dipacu dengan gambar ya Bu ya. Jadi anak-anak ini lebih senang mengekspresikan dirinya, belajar, dan kami sebagai gurunya gitu ya, kita sebagai gurunya harus mengaplikasikan atau menampilkan gitu ya gambar, menyediakan gambar agar pembelajaran kita tidak membosankan gitu. Jadi untuk nanti sih anak-anak tersebut yang visual ya, kita sebutnya visual, akan saya fasilitasikan kertas itu ya buat bikin poster Bu. Ya. Jadi mereka dengan poster ya Bu? Iya, mengkreasikan cerita naratif, nanti memasang gambar, terus mengkreasikan apa Bu? Mengkreasikan cerita naratif dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar ya. Iya. Dan nanti di gambar tersebut akan disusun di satu poster nih. Disusun dalam satu poster ya. Cerita bergambar sih ya jadinya ya. Iya. Jadi itu ya Bu kendala-kendalanya ya yang sudah tadi Bu Lia sampaikan. Jadi yang pertama yaitu yang kinestetik biasanya lebih menyukai mempraktikkan hasil bicaranya ya. Jadi kurang ke writing atau menulis gitu ya Bu. Kemudian yang kedua, kepercayaan dirinya kurang, jadi lebih menyukai menulis ya Bu daripada mempraktikkan. Dan yang ketiga, siswa harus dipacu oleh gambar, lebih senang mengekspresikan atau guru harus menampilkan gambar agar tidak bosan ya Bu. Ini ekstra sekali ya Bu. Kemudian yang visual akan Ibu fasilitasi berupa poster, mengkreasikan cerita naratif dalam bentuk gambar, dan kemudian gambar tersebut disusun dalam satu poster begitu ya Bu? Iya, benar sekali Bu Devina. Nah, jadi itu ya kendala yang nanti
kira-kira akan terjadi. Nah, kemudian permasalahan yang sudah muncul itu kira-kira apa nih Bu rencana tindak lanjut agar dapat mengatasi masalah tersebut Bu? Tindak lanjutnya Supaya kendala-kendala yang tadi Ibu sebutkan itu bisa setidaknya diminimalisir gitu Bu. iya, ya baiknya memang saya melakukan pendekatan ke anak-anak tersebut secara individual, secara satu persatu gitu Bu ya. Jadi saya ajak diskusi anak-anak tersebut ya. Jadi agar kami sebagai gurunya membangun memotivasi agar mereka lebih percaya diri lagi, dan dengan rasa percaya dirinya ada, mereka jadi lebih semangat belajar bahasa Inggris ya, baik dalam segi writing, reading, speaking ya, atau kosakata yang mereka banyak belum tahu gitu ya, yang tidak familiar maksudnya ya. Kan bahasa Inggris itu kan bahasa asing, banyak kosakata yang kita tidak tahu. Oke Bu, jadi tadi cara Bu Lia untuk mengatasi kendala yang terjadi pertama yaitu Bu Lia melakukan pendekatan ya Bu ke anak-anak secara individual supaya memotivasi anak tersebut ya agar lebih percaya diri lagi, baik dalam segi pembelajarannya ya, baik reading, writing, sama satu lagi apa ya Bu? Speaking ya Bu. Keren sekali ya Bu rencana yang Bu Lia sampaikan gitu ya. Tadi sudah Bu Lia sampaikan dari tujuan, area pengembangan, strategi, kendala, kemungkinan permasalahan gitu ya Bu. Mudah-mudahan supervisi atau observasi yang akan kita lakukan prosesnya berjalan dengan lancar. Gimana, besok sudah siap ya Bu untuk saya observasi? Insya Allah siap Bu. Nanti saya lengkapi modul ajarnya ya biar itu. Jadi kalau menurut Bu Lia apa nih Bu komitmen yang akan Ibu tetapkan untuk besok nih Bu? Maksudnya Ibu akan menyiapkan apa aja nih Bu sebagai bentuk komitmen Ibu? Iya kan. Jadi ini kan 2 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama itu sudah dilakukan ya, itu asesmen dalam bentuk listening ya, tadi melengkapi kosakata yang tidak ada di cerita. Nah, untuk nanti pada saat praktik ya, setelah dipetakan anak-anak tersebut menjadi tiga kelompok, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, pasti saya akan menyiapkan pertama tuh ya PPT ya Bu ya. PPT-nya juga saya buat untuk interaksi ke anak di awal pembelajarannya, dan juga saya perlu download ini ya, lagu Indonesia Raya. Saya perlu juga menghafal ice breaking ya, tentunya juga nanti kita ke anak-anak juga mengajari di awal dulu, ini ice breakingnya seperti ini ya. Lalu saya juga perlu menyiapkan lembar kerja peserta didik ya, LKPD, sesuai dengan grupnya masing-masing ya, yang grup 3 grup tadi ya, visual, kinestetik, dan auditori. Jadi masing-masing LKPD-nya tuh berbeda Ibu Devina. Gitu ya, itu yang beratnya memang menyiapkan LKPD ya untuk tiga lembar kerja yang harus saya berikan ke anak-anak. Luar biasa ya Bu. Ternyata untuk menyiapkan suatu observasi itu, yang pertama komitmen yang Ibu lakukan yaitu menyiapkan PPT ya Bu, untuk interaksi yang diantaranya sebelumnya juga Bu Lia sudah membuat modul ajar ya Bu. Kemudian Bu Lia juga akan mendownload lagu sebagai pembukaan Indonesia Raya mungkin ya, lagu nasional ya Bu. Lalu Ibu juga akan menghafal ice breaking gitu kan, dan LKPD sesuai dengan kemampuannya siswa masing-masing. Bu Lia,
Itu saja sebagai pra-observasi percakapan yang hari ini kita lakukan. Bukan kedepannya sih, besok atau lusa saya akan observasi ke kelasnya Bulia. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning. Morning. Yeah. How are you today? I'm fine. Yeah. Well, guys, before we start our lesson today, let's the leader please lead the prayers. Yeah. Attention, please. Be ready. Before we start our lesson, let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Finish. Say greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Good morning, everyone. How are you? I'm fine. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. We are fine. Are you ready for studying? Yes. Happy? Happy. Of course, happy. Yeah. Okay. I'd like to check your attendance. Yeah. Anybody has not been coming today? Check your friends next to you. Yeah, I'd like to check. Start from number 1. Alia Mediana Putri. Oh, good. And then Anissa Mustaki. Where is Anissa? Are you happy today? Oh yes, of course. Yeah, you have to be happy. And then Anis Audina. Yeah, Audina. Are you fine? Oh, fine, yeah. Dian Rizky. Okay, Dian. Farah Devina. Are you okay? Okay, yeah. And then Fajar Setiawan. Everything is okay? Yes. Yeah. Are you sleepy? No. Yeah. Fitri. Aulia. Okay, Fitri. Are you fine? Oh, yeah, good. And then Graciela Henika. Present. Are you ready for studying? Yes, yeah. Hesti Arestia. Okay, Hesti. Hilham Ramadan. Present, Masya Allah. Maidira Maharsha. Oh, next to me, yeah. And then Meza Salah. Okay, good. Michael Afriza. Okay. And then Muhammad Akil Dafa. Are you okay? Okay, yeah. Nabila Nur Fitria. Present. Are you okay? Of course, yeah. You okay, yeah? Can you follow my lesson? Yes. And then, what is that? Nabila. Nazma, yeah? Nazma Falia Mahriza. Present. And then Nabila Syaadah. Oh, she. What kind of sick is she? You don't know? Have you called her? Not yet. Yeah, it's okay, never mind, yeah? And then Nazwa Rahma Fauzi. Present. Thank you, Nazwa, ya. Nadia Syafa. Oh, good. Nazwa Aulia Putri. Oh, so many Nazwa in this class, ya. And then, oh my God, liar, ya. Nazwa Aulia Putri tadi, ya? Iya. Oke, Nisa Aulia. Present, Nisa. Norika Pratiwi. Where is she? Oh my God, Norika sick. What kind of, is sick? Huh? Fever, cough, influence? You don't know. Putri Aprilia. Permit ya, oke. Rameza. Rameza ya. Satya Fahrian. Present, good. Talita Olivia. Is there Talita? See, oh my God. Tria Rindiana. Present. Yola Aprilia. Okay, good. Saskia Cahya.
Yeah, Saskia Cahya. The meaning of your name is lighting, yeah. Yeah. Okay. So there are how many students who has not been coming? 3, yeah. Norika, Putri, and then Talita, Olivia. Yeah. Well, guys. Before we start our lesson, last week we have learned about. Did you remember? Do you remember about our last lesson? Yes. Mm-hmm. Yes, I remember this. Yeah. That is about narrative text. Yeah. And now, before we are going to discuss about my lesson, we have to sing Indonesian anthem. Yeah, Indonesia Raya. Who is dirigent here? Can you help me, please? Okay. Yeah, wait for a minute. Yeah. I'd like to Indonesia Raya. Yeah, please, dirigent. And then instruction to your friend to stand up. Stand up. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yeah, thank you. You may sit again. Yeah, okay. Now I'd like to check again, yeah, your equipment, yeah, things, and then the rules in this class, yeah. Can you stand up? Yeah, start to check your uniform. Is there a dangerous equipment or things in your body? Nothing. Nothing. Can be safe, all of you? Yeah. Okay, you may sit again, yeah. Well, guys, yeah. In our class, yeah, we have a rule. Yeah. The first rule, yeah, you may not using your gadget be exact for a lesson, for studying, yeah. And then when I give you instruction to use your gadget, so you may using your gadget, yeah. And then please don't talk, yeah, to your friend if it isn't necessary. Okay, do you understand what I mean? Yes. Yeah. Okay. I think we need ice breaking. Yeah. Yes. Do you need ice breaking for opening? Yeah. Yeah. What kind of ice breaking do you like? Huh? Any idea? Quick. Yeah. Okay. If numbering, yeah, start from Saskia. You said 1 and then 2. How about this? Do you want to stand up or sit down on your seat? Sit down. Just sit down. Yeah. Can you start now? Yeah.
1, 2, 3, go. 3, 5, 7, 8. Whack like this, yeah. And then, yeah, whack. And then you, yeah. 11, 12. This one. Oh, good. And you, 13, 13, 4. Whack. Why are you like that? Please be apa ya? Keep your speed. Oh yeah, you are sick ya, in your cough ya. So sorry. And then 15. Ya, iya. Coba semua miss yang hitung deh kalau gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, can you like a duck ya? Whack. Give a applause for you. Iya, okay. Now, do you remember about narrative text? Yes, of course, yeah. Yeah, because we have studied about a narrative, yeah. Okay, we can check this PPT. You know PPT? PowerPoint, yeah. Yeah. This one. Yeah, I think you can. What is that? Understand about this, yeah, because last week or 2 weeks ago you have studied about this, yeah, so this is familiar for you, is that right? Yeah. What is narrative text? Yeah, narrative text is a text, a story, ya. Jadi narrative text itu cerita tentang apa? A story about fable, and then folk tale, legend, a myth, poem, apalagi? Any else? Plays, ya, drama, ya. Have you ever played a drama in your class? Yes, ya. Yeah. Okay. Before we continue our this lesson, we have to know the purpose, yeah, the purpose for my lesson today. What are our purpose today? Do you know? Yeah, it's okay. I'd like to tell to you, ya, the purpose, tujuan, ya, tujuan pembelajaran bahasa Inggris hari ini adalah you have to know the meaning of, and the second you have to know the structure. Do you know structure? Struktur, ya, bagan. Iya, bagan urutan dalam membuat cerita, ya. And then after structure, any else? Language feature. You have to know language feature. Do you know language feature? Gaya bahasa, tenses-nya, grammar-nya. Pakai apa dia stylenya? Simple present kah? Future kah? Atau past tense, ya? Seperti itu, ya. I know you have, you can do, ya. I believe you can do this lesson because you all of grade student, of course. Yes, ya. You are great. SMK Putra Pertiwi bisa. Coba kita ulang ya. SMK Putra Pertiwi bisa. Hebat. Iya, semua harus optimis. Be optimistic student, ya. Not only in English lesson, but all of lesson, ya, all of subject in your major, ya. What kind of major do you take? Always management, ya. Iya, not only English, ya. How many subjects in your class? 15? 11? 11? Oh, 11 ya. Can you mention? English, math, history. Oh yeah. Administration. Economy. And then? Oh yeah. And then entrepreneurship, ya. Ya, BK. And then? Mulok. Ya. And then? Enough. Banyak ya, many more ya. Kepegawaian itu employee, ya.
Do you want to be employee, manager, officer, owner aja ya? Atau entrepreneur? Satya, what will you plan in the future? Actress, actor, manager, teacher? Will be a businessman. A businessman. Amin. You have to. You should have a lot of. What is this? Money, of course, ya. Become a businessman or entrepreneur. You should have much money, a lot of money. Buat apa? For what? Buat modal. Ya sudah tadi tujuannya ya. Jadi you have to know what is that? The meaning, the definition of narrative, and then you have to know about structure, and the third, language feature. How many purpose in our lesson? 3, ya. Gampang ya? Definition of narrative text, the structure, and then the language feature. Ih, gampang banget ya. Pasti bisa semua ya? Of course ya. Ya, kita continue our lesson. Ya, you can see narrative text ya. Can you mention how many texts do you know? How many texts have you learned? Exact narrative. They are descriptive, report text, procedure text, exposition text. Oh, many more texts ya. Do you want to be a journalist in the future? Oh, novelist, writer. Pokoknya relate teks ya, nulis terus kerjaannya ya. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut this one. Nah, table of contents. What is the first? Can you read this one? Definition? Iya, banyak ternyata ya. Not only a tree ya, banyak ya. Ada pengertian, ada struktur, ada gaya bahasa, fungsi sosial, jenis-jenis, dan contoh ya. Oke, kita lanjut the definition of narrative text. Can you give me a definition of narrative text? A narrative text is a text tell about story, relate to fable, folktale, folklore, legend, myth, folk, plays. Oh, banyak ya. Ada tentang mitos, tentang puisi, tentang legenda, tentang drama, tentang cerita rakyat, cerita bergambar ya. Iya, banyak sekali. I think you have familiar about it ya. This one. Nah, please, Iam, can you help me to write this? To read this. Can you see clearly? Jelas? Coba dibaca, Am. What is narrative text? Iya, narrative text is myths, fables, fiction, used for readers, ya. Values can be taken. Ya, this is translation ya, terjemahannya. Can you help me to read this? What's your name? Dava. Coba Dav, apa ini Dav? Artinya, meaningnya, in bahasa, teks naratif adalah? Iya. Terus? Pembaca. Ya, the reader itu needs entertaining ya. Entertain. Butuh, kita semua butuh hiburan nggak? Butuh. And then, what do you usually do when you bored? Huh? Listening to music, and then reading a novel, and then shopping, and watching movie, and hiking, climbing, swimming, ya, watching a movie, ya. Waduh, banyak ya, pokoknya ya. Kita lanjut, sudah paham kan ya? The definition of narrative text, ya. Ini dia ya, kisah nyata yang direkayasa ataupun dongeng ya. Jadi banyak sekali ini fiksi dan non fiksi ya. Ada cerita rakyat, ada kisah nyata, ada yang dongeng gitu ya, macam-macam. Narrative text ya. Social function. Apa itu social function? Fungsi sosialnya, maksudnya, tujuannya. What is this? What is the purpose? Can you help me, Najma?
Iya, fungsinya, the purpose, tujuannya adalah menceritakan kisah atau peristiwa masa lalu yang udah lewat ya, bisa 100 years ago. Ya, 100 tahun yang lalu, Masya Allah ya. Ya, to tell stories or past event and entertain the readers. Ya, jadi cerita dongeng ya, dongeng sebelum tidur ya. Oke, the structure. You know structure? Ya, struktur atau bagan. Kalau mau membuat teks pasti ada step-stepnya ya. Oke, itu namanya structure. Nah, ini dia. Najwa. Your name is Najwa, right? Can you see this clearly? Sequence. Iya. What are these? We call that these are our structure of ini bagannya ya. Kalau bikin teks itu pertama the first time ada orientation. Kemudian what is this? Complication, sequence of events, orientation itu apa sih biasanya? Orientation itu introductory ya. Introductory. It's like synonymnya. What is that? Opening or introduction. Ya, paragraf perkenalan. Iya, jadi kalian kenalin dulu nih. What will you tell in this text at the verse? Ya, apa yang akan kamu ceritakan tentang apa nih? Tentang fable kah? Tentang myth kah? Tentang poem kah? Tentang legend kah? Ya, pasti di sini kita butuh orang yang influence, berpengaruh. Siapa orangnya, tokohnya? For instance, contoh yang cerita dongeng, Putri apa? Putri Salju, Snow White ya. Yang lain misalnya Nyi Roro Kidul. Apalagi? Hah? Yang mitos-mitos. Malin. Si Malin tuh masuknya ke legend ya. Iya, oke, complication. You know complication? Ya, masalah kompleks yang sebagai apa namanya ya? Tolak ukur gitu ya di paragraf berikutnya. Masalah yang dihadapi yang membuat jadi moral, jadi value gitu ya. Dari teks ini kita bisa misalnya contoh for instance si Malin. Malin apa yang dia lakukan? Durhaka, disobedient ya, nggak patuh gitu ya. Terus ya not kind people ya, not kind person, nggak bagus gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan di sini misal complicationnya, dia tidak mengakui ibunya, ya kompleks gitu ya. Dan istrinya pun arogan ya, apa merasa high people gitu ya. Jadi dia nggak mau yang menerima yang orang yang di bawah lower ya. And then sequence of event, do you know this one? Step ya, langkah-langkah hal-hal apa yang terjadi, event-event apa aja gitu ya. Apa namanya, what is that? Hal-hal yang dia lalui dari awal, misalnya dari start from dari lahir, kemudian children, and then teenager, adult gitu ya. Itu apa yang dialami diceritakan di sini. And then this one, resolution. What is that? Resolution itu what is that? Conclusion. Ya, concluding. Apa itu? Kesimpulan dari tiga ini gitu ya. Dari orientation, complication, and sequence of event. Jadi resolution ya. Conclusion ya. And then this one. What is this? Koda? Iya, moral or value ya, nilainya ya. Nilai dari cerita. Jadi setiap cerita ada nilainya, ada pesannya, message-nya. Ya. Ada pesan yang kita ambil ya, positive message or negative message kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ya tadi ya, boleh dibaca deh. Siapa ya? Who wants to help me? Anybody wants to read this? Raise your hand. Come on, hurry up. Ya, Nisa, Nisa ya. Your name is Nisa, right? Ya, Nisa, please read this. Baca, Nis.
Iya, okay, thank you ya. Present the story plot, ya, where the story happens and who are involved in the story. See, Michael, please read this one. Artinya coba. Paragraf pertama, find the types of narrative. This story is about legend, ya. Okay, great. Structure, orientation, complication, sequence of event, resolution, and coda. Ya, complete. But only one, ya. I think it's not enough. Yaitu, ya, the member of you just keep silent. It's okay, never mind. Ya, maybe you nervous, ya. Nervous, ya. Okay. Kalau gitu nggak apa-apa. Oh, nanti untuk berikutnya lebih confidence lagi ya. Kalian semua hebat ya. Kalian semua hebat, cuma percaya dirinya kurang ya. Oke. And then you, Iam, ya. Iam grupnya udah bagus tapi masih nervous ya, Am ya. Ya, it's okay, never mind. Ya memang ya nervous ya. Kalau berdiri di depan memang nervous ya. Beda duduk di belakang ya. And then this one, wow, what's the matter with you, Malin? Huh? At the first take you forget with your text? Yes. Yeah. You feel nervous or tired? No. Yeah. Yeah. Maybe something happened with you? Influence or cough? No. Yeah. Okay. Now it's time for reflection. Yeah. I'd like to ask 3. Yeah. Okay. Satu aja deh refleksi dari satu murid ya. Siapa ya? Saskia atau Farah? Atau Alia? Ya, Saskia. It's your reflection about our lesson. It's about conclusion for our style in English learning now. What is? Can you stand up? Yeah, stand up here. My reflection about our English lesson now. For me, it was really enjoy for studying like this. We made group study, so it makes me easy to understand it very easy. That's it. Yes. Okay, thank you. Oh, happy. Give applause to her. Yeah, okay. And then feedback. I need one student ya to give feedback. Ya, you know feedback? Umpan balik gitu ya. Umpan balik dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Who wants to give feedback for this lesson? Ayo. Hurry up. Raise your hand. Nazma, Alia, Satya, Esti, Rameza. Ya. Ya, kesan-pesannya. Ayo, hurry up. Kesan-pesan. Siapa? Who wants to give feedback? Farah. Oke, Najma. Yuk, kesan-pesannya. Stand up. Huh? Oh ya, Alia. Ya, Alia. Oh ya, Satya. Come on, Satya. Yeah, what is your feedback from our English lesson now? About Kesan-pesannya dari pembelajaran hari ini? What do you feel? I feel so happy, and then I feel so understood what the lesson is. It's like many groups in here, like the 3 groups, and then ada Visual, auditory sama kinestetik. Dan ada ini dengan orang mengerti dengan how itu visual. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Dengan ada grup ini menjadikan siswa lebih Aktif ya. dan bekerja sama lagi ke pelajaran hari. Iya. Okay, thank you Satya. Give applause for. Yeah, it's thank you so much for today. Now I'd like to give you instruction for the next meeting. Yeah, next meeting we are going to do quizzes. Yeah, prepare yourself. Yeah, for next week. Okay, the leader. It's time enough. Yeah, the time is enough for our English lesson. Please lead your friends to what is that? Prayers ya, before going home. Yeah. Guys, please, ready? Before we go home, let's pray together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul azim. Finish. Say the record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for today. Have a nice day and see you later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, have a nice day ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Putri, CGP Angkatan 11 Kota Tangerang Selatan, akan melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Susilia Andrian, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Desi Kardini Wulansari. Pagi Ibu-Ibu semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Baik, kita akan mulai tahap pasca observasi ini. Selamat pagi Bu Lia, bagaimana kabarnya? Pagi Bu Devina, Bu Desi, alhamdulillah hari ini baik, sehat semuanya. Alhamdulillah ya Bu. Nah, alhamdulillah ya Bu, kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian kita juga sudah melakukan yang namanya observasi ya ke kelas Bu Lia dan berjalan dengan lancar. Begini Bu Lia, setelah melaksanakan supervisi akademik atau observasi, tahap sekarang adalah kita akan melakukan diskusi untuk merefleksikan apa yang didiskusikan pada pra observasi lalu ya Bu. Kita sudah melakukan juga observasi dan sekarang kita melakukan tahap pasca observasi. Hal ini kita lakukan untuk mengetahui ada tidak sih permasalahan sehingga untuk mendapatkan solusi-solusi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Lia. Nah, Bu Lia, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, menurut Bu Lia tujuan dari kemarin kita mengadakan observasi ini apa ya Bu? Tujuan terkait pembelajaran ya? Iya Bu. Tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan yaitu pertama agar anak-anak mengerti ya, dapat mendefinisikan naratif teks, itu tujuan utamanya. Lalu yang kedua yaitu anak-anak dapat menganalisa structure, itu generic structure dari naratif teks. Generic struktur ya. Iya, yang ketiga anak-anak bisa menentukan language feature ya, fitur bahasanya atau grammarnya dari naratif teks tersebut, kategori tenses apakah yang dipakai untuk jenis naratif teks. Yang ketiga tujuannya yaitu menentukan fungsi sosial dari materi naratif teks. Ada lagi Bu? Yang keempat, anak-anak dapat menentukan kode atau moral atau value ya, maksudnya pesan tersirat apa sih yang didapat dari cerita naratif tersebut. Ya, itu saja Bu Devina untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Baik ya Bu Lia. Jadi tujuan hari ini itu tujuan pembelajarannya itu yaitu agar dapat mendefinisikan naratif teks ya Bu. Yang pertama, kemudian supaya Bu Lia dapat menganalisa generik struktur teks, menentukan
fitur bahasa menentukan fungsi sosial dan kemudian menentukan moral atau pesan tersirat ya Bu. Nah Bu Lia, bagaimana nih perasaan Bu Lia setelah kemarin melakukan observasi pembelajaran di kelas 10 ATKT Bu? Perasaannya sangat senang karena pembelajaran lebih efektif ya dari biasanya. Karena kemarin itu saya memakai pendekatan project based learning ya Ibu Devina ya, dan dengan metode berdiferensiasi, yang mana metode berdiferensiasi itu saya memetakan peserta didik menjadi 3 kelompok pembelajaran, yaitu dengan yang pertama kelompok visual, kemudian kelompok auditori, dan kelompok kinestetik ya. Dan setelah dilakukan observasi, anak-anak pun tidak ada satupun yang terlihat muram atau tidak semangat. Hampir 100% ya Bu Devina ya, anak-anak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran karena saya sudah memanage dari awalnya untuk anak-anak mengikuti sesuai minatnya ya, sesuai minat anak-anak ya. Baik Bu Lia ya, jadi perasaan Bu Lia itu senang ya Bu. Kemudian pembelajaran juga efektif, lain halnya seperti hari-hari biasanya. Nah, Bu Lia juga menggunakan metode PBL ya Bu, dan pendekatan diferensiasi untuk memetakan kebutuhan muridnya. Nah, menurut Bu Lia, bagaimana sih keberhasilan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan ketika observasi? Apakah sudah sesuai dengan rencana yang Bu Lia terapkan pada sebelumnya? Untuk hasil observasinya, alhamdulillah ya, anak-anak bisa mengikuti dan mereka pun terlihat dapat bekerja sama dengan timnya masing-masing. Seperti contohnya grup auditori ya, mereka fokus menjawab esai dengan teks yang saya berikan, sama-sama jenis teks naratif tapi berbeda judul ya Ibu Devina ya. Dan mereka setelah menjawab pertanyaan tersebut, mereka mempresentasikan di depan ya. Kemudian yang anak-anak visual itu mereka bekerja kelompok menyusun teks bergambar Bu Devina ya, yang mana gambar cerita tersebut dikreasikan di satu poster dan ditentukan juga language feature-nya, terus message-nya, pesannya, seperti itu. Alhamdulillah berarti ya Bu, kalau seperti itu berarti anak-anak bisa bekerja sama dengan baik dengan Bu Lia ya. Jadi pembelajaran yang Bu Lia terapkan itu sudah sesuai dengan apa yang Bu Lia rencanakan ya. Maaf Bu Devina, satu lagi, tadi ada kinestetik ya, belum ya Bu? Oh iya. Kinestetik itu anak-anak lebih dominan ke gestur ya, gerak tubuh ya. Jadi anak-anak ini biasanya yang tidak bisa diem Ibu ya. Anak-anak itu lebih senang dialog, diskusi, maka di situ saya adakan drama dari cerita narasi. Jadi mereka memerankan ya, senang mereka juga. Luar biasa ya Bu Lia ya. Berarti Bu Lia benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya ya Bu. Nah kira-kira nih Bu, ada nggak sih Bu menurut Bu Lia kendala atau hambatan yang dihadapi pada saat pembelajaran Bu, saat kemarin observasi itu kira-kira apa sih Bu kendalanya yang Bu Lia rasakan gitu? Kendalanya sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya saja waktunya ya, karena kita banyak kegiatan yang lain, sedangkan materi pembelajaran itu kita membutuhkan LKPD yang kita sesuaikan dengan 3 kategori ya, visual, kinestetik, dan auditori ya. Jadi kita perlu jurus satset ya untuk kita harus ngeprint atau ini untuk si visual, ini untuk kinestetik, itu aja sih. Lebih kurangnya waktu
menyusun gitu ya Bu Devina ya. Jadi harus punya strategi yang cepat gitu loh Bu. Apa ya, nge-print segala macam gitu sih. Iya ya Bu. Nah, jadi kendalanya itu terkait dengan waktu ya Bu, karena kan tadi yang seperti Bu Lia jelaskan bahwa kita tuh harus lebih prepare lagi artinya ya Bu. Kita harus nyiapin LKPD-nya, kemudian menyiapkan bahan ajar sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing gitu ya Bu. Nah, ada lagi nggak Bu kira-kira? Kalau pada saat observasi memang anak itu beragam ya kemampuan dalam writingnya, speakingnya gitu kan. Yang menonjol ada beberapa, yang kurang pun memang ada beberapa. Dan permasalahan terbesar untuk pembelajaran bahasa Inggris memang cenderung anak-anak dari 100% ya ada 30% lah anak-anak yang kurang dalam kosakata ya. Bagaimana dia mau berbicara sedangkan kosakatanya dia tidak tahu. Jadi itu sih masalahnya ya. Iya ya Bu, jadi kendala lainnya yaitu pada saat observasi anak-anak itu karena kemampuannya berbeda-beda ya Bu. Iya. Ada yang menonjol, ada yang misalkan dia menonjol di hal lain ya Bu ya. Berarti 30%-nya itu mereka tidak bisa memilih kosakata yang baik ya Bu dalam bahasa Inggrisnya. Masih belum hafal gitu ya, perlu apa pembelajaran yang lebih atau hafalan-hafalan ya. Baik Bu Lia, pertanyaan selanjutnya ya Ibu, dari kendala yang Bu Lia sampaikan ya Bu, kira-kira bagaimana nih Bu solusinya atau cara menyelesaikan dari kendala tersebut Bu? Kendala tersebut contohnya seperti kendala yang pertama yaitu waktu ya Bu. Kira-kira apa nih Bu solusinya supaya Bu Lia juga bisa menyiapkan KPD dengan baik, waktunya tidak tersita. Kira-kira solusinya apa Bu? memang modul ajar itu harus disusun di awal ya, dan dengan LKPD-nya. Jadi ketika di awal tahun ajaran baru ya, baik itu semester 1 atau semester 2, baiknya saya dan rekan guru yang lainnya benar-benar prepare 100% modul ajar dan LKPD-nya. Kadang guru ini kan banyak juga kegiatan yang lain ya, sehingga ketika mau belajar mau mengajar baru menyiapkan LKPD itu gitu. Kemudian Bu, ada nggak solusi lainnya? Nah, terkait pada saat observasi kemarin tuh yang tadi Bu Lia sampaikan mengenai anak-anak yang berbeda, ada yang menonjol, kemudian ada yang 30% tidak bisa kosakata. Nah, kemudian apa sih solusi dari Bu Lia untuk menghadapi anak-anak tersebut? Anak-anak tersebut tentunya saya lebih senang belajar dengan grup ya, membuat kelompok ya, karena di situ nanti mereka bisa bertanya dengan temannya yang lebih expert ya, lebih pintar, dan juga saya memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang kurang, dan saya adakan refleksi kepada anak-anak yang kurang, atau saya wawancara tersendiri ya. Dan pastinya karena bahasa Inggris itu terkait dengan writing, speaking, ya, reading, ya buku paket yang mereka punya itu memang saya tekankan setiap chapternya harus terisi. Kadang anak-anak itu di rumah males Bu, jadi setiap pembelajaran satu chapter itu ibu tidak mau tahu, ayo kalian belajar di kelas, ayo diisi sama-sama di kelas, karena kalau udah di rumah tidak mungkin anak-anak itu banyak PR yang lain, jadi akhirnya males ya. Jadi di setiap pelajaran saya pasti, ayo chapter 1 harus selesai, kalian diskusi sama-sama, nanti kita koreksi bareng-bareng. Chapter 2 ayo selesai, jadi bisa sebelum ujian semester 1 ini udah sesuai target lah. Itu bukunya penuh dengan jawabannya, tidak kosong gitu ya Bu Devina ya. Bagus sekali ya Bu solusi dari Bu Lia. Yang pertama mengenai waktu, tadi Bu Lia katakan bahwa modul ajar harus disusun dengan di awal tahun pelajaran ya Bu, jadi supaya lebih prepare lagi ya Bu. Nah, kemudian yang mengenai pada saat observasi anak-anak dengan kemampuan anak yang berbeda-beda, nah solusi dari Bu Lia yaitu membuat kelompok ya Bu, supaya anak-anak
kita bisa memberikan perhatian yang lebih bagi yang kurang ya Bu. Nah, kemudian Bulia juga melakukan refleksi kepada anak-anak ya Bu. Luar biasa sekali ya Bu, apa yang sudah Bulia terapkan. Nah selanjutnya ya Bu, di antara area pengembangan pembelajaran yang Bulia jabarkan ketika praobservasi, bagaimana nih menurut Bulia yang perlu ditingkatkan? Sebelumnya pada tahap praobservasi Bulia pernah menjabarkan bahwa area pengembangan yang hendak dicapai diantaranya itu kan writing, reading, kemudian sama speaking. Nah kira-kira bagian mana nih Bu yang akan Bulia tingkatkan? Tentunya untuk itu lebih ke speaking ya, karena bahasa Inggris itu kan bahasa asing, bukan bahasa kita ya. Jadi anak-anak tidak hanya, saya ingin anak-anak tidak hanya pandai menulis, mengisi ya, tapi saya ingin anak-anak lebih percaya diri lagi untuk berbicara, walaupun tata bahasanya atau grammarnya masih salah. Saya ingin memotivasi anak-anak. Jadi kalian itu pasti bisa. Tidak apa-apa kalian kalian salah dalam penyusunan kalimat. Berbicara, tapi nggak apa-apa, yang penting kalian sudah praktis ya. Karena kan the more you practice, the more you get ya. Itu kan semakin anak-anak itu berlatih, pasti nanti jadi habit, jadi daily gitu ya. Oh udah biasa nih gitu, jadi nggak canggung lagi, nggak kaku lagi untuk mengungkapkan pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya harus memotivasi anak-anak untuk lebih percaya diri dalam speaking. Itu Bu Diti. Baik ya Bu. Jadi di sini yang akan ditingkatkan pada area pengembangan speaking ya Bu. Jadi alasannya itu supaya anak-anak bisa dan semakin berlatih dalam berbicara bahasa Inggris ya Bu. Di antaranya Bulia juga memberikan motivasi terus kepada anak-anak ya Bu. Nah Bulia, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bulia inginkan, kira-kira ada nggak Bu strategi yang Bulia lakukan? Strategi yang saya lakukan, contohnya bagaimana begitu? Strategi yang Ibu lakukan mempersiapkan apa saja yang kemarin mau observasi itu, Ibu mempersiapkan apa aja di antaranya? Oh iya, tentunya modul aja, kemudian LKPD, terus PPT ya, PPT ini fokus, kemudian juga speaker, karena ketika observasi anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan ya, lagu Indonesia Raya, untuk menekankan bahwa kita tuh warga negara Indonesia harus cinta tanah air gitu ya. Karena kalau jarang menyanyikan lagu Indonesia Raya, takutnya anak-anak kurang cinta dengan tanah air ya gitu ya. Iya. Luar biasa ya Bulia ya, ternyata di sini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bulia inginkan itu diantaranya Bulia sudah mempersiapkan modul ajar ya Bu, kemudian LKPD, PPT, Infokus, speaker, kemudian media-medianya ya Bu. Oh iya, seperti buku paket ya Bu, mereka buku pegangan mereka ya. Iya. Kemudian Bulia, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana tujuan pembelajaran yang Bulia sampaikan Bu? Jika dikatakan berhasil itu bagaimana Bu? Jika dikatakan berhasil itu ketika mereka sudah mengerjakan LKPD sesuai pemetaan ya, kemarin pemetaan grup ya. Si visual ini mereka mengkreasikan cerita bergambar dalam satu poster ya, yang sangat cantik gitu ya, yang bagus. Mereka kerja tim dengan menentukan generic structure-nya, language feature-nya, kodenya ya, pesan atau moral value-nya. Dan untuk auditori mereka juga selain mengisi esai, mereka juga belajar juga berbicara. Saya anjurkan mereka presentasi juga. Jadi selain mereka bisa writing, mereka juga speaking ya. Melatih juga ya Bu Devina. Yang ketiga itu untuk grup kinestetik. Jadi mereka sudah memerankan sesuai
bagian tugasnya, ada yang membuat narasinya, apa namanya, dialognya ya, ada yang memerankan, dan ada yang membantu sebagai pemeran pendukung ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu baik anak yang expert, anak yang good, anak yang enough atau not enough ya, ada kategorinya ya, yang maksudnya kurang, yang cukup, yang bagus sama yang expert. Di observasi itu mereka saling bahu membahu ya, maksudnya saling melengkapi Bu Devina. Jadi menurut saya anak-anak bisa bekerja sama dengan baik ya. Yang kurang jadi lebih termotivasi karena ada yang lebih di grup itu kemampuannya. Jadi saat mereka sudah bagus deh untuk kerjasamanya menurut saya ya. Jadi yang lebih, yang expert ini bisa membantu yang kurang juga termotivasi sama anak-anak yang expert. Baik ya Bu, jadi seperti yang Bu Lia tadi sudah sampaikan bahwa ukuran keberhasilan dari rencana tujuan pembelajaran yang Bu Lia sampaikan itu diantaranya yaitu ketika anak-anak sudah mengerjakan LKPD ya Bu, sesuai dengan tim masing-masing, dan kemudian mereka juga bisa, atau anak-anak juga bisa mengerjakan proyek masing-masing, baik dari kelompok audio, visual, atau kinestetik ya Bu. Jadi mereka sudah saling melengkapi, bisa bekerja sama dengan baik ya Bu. Nah kemudian Bu ya, dari skala 1 nih Bu hingga 10, ada di mana posisi Bu Lia sekarang dalam ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Bu Lia sampaikan di tahap observasi kemarin Bu? Saya menilai sendiri ya Bu. Iya, menilai sendiri Bu. Kalau untuk 100% sih belum ya Bu Devina ya. Nah kira-kira dari skala 1 nih sampai 10 ada di skala berapa Bu? Ada di skala 9 sih Bu Devina ya. Karena kalau nobody's perfect Bu ya, kayaknya nggak ada yang sempurna Bu. Jadi saya kasih nilai diri saya 9 aja Bu. Karena dari sini Bu Lia menyampaikan bahwa skala yang akan Bu Lia berikan pada Bu Lia sendiri yaitu 9, keren ya Bu. Oh iya Bu. Nah ketika kemarin observasi nih Bu, kira-kira ada nggak sih gangguan yang Bu Lia rasakan ketika Bu Lia lagi pembelajaran gitu Bu? Kira-kira apa tuh, ada nggak gangguannya? Gangguannya itu apa ya? Ketika mereka fokus mengerjakan LKPD ya, saya jadi merasa apa namanya, free time ya. Jadi kayak bengong itu saya, tapi ya udah, memang ini waktunya untuk mereka fokus ya Ibu ya. Jadi ya udah, akhirnya saya kok jadi garing, kayaknya kaku nih kelas ini. Akhirnya saya menggunakan teknik yang instrumen mindfulness ya Bu ya. Jadi anak-anak itu tidak kayaknya kosong melompong gitu, saya bengong ngasih nilai aja, mereka juga diskusi, kayaknya kelas itu kurang kondusif, kurang hidup ya. Jadi agar kelas itu lebih menarik, saya apa namanya, bukan mendownload ya, menyajikan instrumen mindfulness gitu. Jadi anak-anak kerja kelompoknya lebih fokus lagi dengan musik yang kalau zaman dulu itu mau bisa disebut musik klasik ya Bu Devina ya, kalau sekarang namanya musik mindfulness ya. Iya. Jadi gangguannya yang Bu Lia rasakan itu ketika anak sedang berdiskusi atau mengerjakan LKPD itu Bu Lia merasa apa ya, kosong gitu ya Bu, maksudnya. Jadi supaya enggak terlalu sepi, supaya anak lebih fokus, ternyata Bu Lia menggunakan teknik mindfulness ya Bu, luar biasa sekali. Jadi supaya mereka juga merasa fokus dalam mengerjakan, konsentrasinya juga bagus gitu ya Bu. Nah lantas bagaimana Bu gangguan yang Bu Lia sampaikan itu tadi bisa teratasinya itu karena gara-gara apa ya Bu? Gara-gara yang bikin free time itu gara-garanya kenapa gitu Bu? Iya, apa namanya, karena mereka kan sudah fokus sama kelompoknya masing-masing ya, yang kesempatan saya ya, tapi maksudnya kendala tersebut saya jadikan untuk pengambilan nilai sih ya. Oh ini anak ini bisa bekerja sama, oh ini anak ini
kurang aktif, kita kurang membantu gitu ya. Tapi keseluruhan mereka mau lah gitu. Jadi saya ambil kendala itu sebagai observasi individual. Gitu. Saya keliling untuk menentukan, oh ini anak ini kayaknya lebih dominan, oh ini kurang, oh ini sedang gitu ya. Seperti itu Bu Devi. Baik ya Bu, jadi tadi Bu Lia mengatasi kendala tersebut bisa dijadikan pembelajaran ya Bu. Di antaranya Bu Lia juga jadi bisa observasi secara individu. Jadi Bu Lia bisa tahu ini ternyata anak ini itu dia kurang aktif, misalkan dia kurang bekerja sama seperti itu ya Bu. Nah, dari keilmuan yang Bu Lia sampaikan, apakah ada Bu komitmen atau rencana yang Bu Lia terapkan untuk pembelajaran selanjutnya Bu? Rencana pembelajaran berikutnya ya, tentunya sebagai guru ya, jadi benar-benar preparation itu is number one ya Bu ya. Jadi kita tidak kehilangan tips and trick ya dalam memberikan pembelajaran di kelas. Jika sudah prepare, kita siapkan matang 100% pembelajaran, maka tidak akan ya ada namanya miss gitu ya. Semua tersalurkan, tersampaikan, pembelajaran materi dari guru akan terserap oleh si peserta didik ya Bu. Jadi pembelajaran itu lebih lebih bermakna ya Bu ya. Gitu Bu. Jadi intinya ya pokoknya si guru ini nggak boleh abai dengan materi ya, benar-benar harus prepare apa yang akan dia berikan kepada si peserta didik Bu ya. Jadi komitmen atau rencana yang Bu Lia terapkan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu Bu Lia akan melakukan prepare ya Bu. Jadi prepare dilakukan sebelumnya, kemudian Bu Lia juga akan mempersiapkan 100% supaya tidak terjadi lagi gangguan atau miss ya. Jadi pembelajaran lebih bermakna dan tidak boleh abai dengan materi ya Bu. Nah, kemudian Bu, siapa aja Bu yang bisa membantu komitmen tersebut atau bagaimana tindak lanjutnya? Jadi ada nggak Bu yang bisa membantu dari komitmen yang barusan Bu Lia sampaikan? Tentunya ya kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris ya, komitmennya saya harus mempersiapkan materinya dengan baik itu PPT atau buku ya, dari buku itu saya cek dulu sebelum mengajar Bu. Jika saya menemukan kendala ini grammarnya atau vocabulary-nya, kan itu bukan bahasa saya ya Bu, itu bahasa asing ya. Saya juga harus cek dulu di dictionary ya, di kamus ya. Oh ya ini artinya ini gitu kan. Jadi tapi pun saya tidak mengatakan saya itu hebat ya, karena guru juga kan perlu belajar ya, tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada lah. Jadi saya kadang suka mengajarkan, ayo nak buka kamus online-nya, yaitu namanya Cambridge Dictionary ya. Kalau kamu pengen pinter dalam pronunciation, pengucapan yang bagus, ayo kita buka Google ini Cambridge Dictionary ya. Tapi kalau kamu ingin tahu sinonim, kamu buka kamus Thesaurus. Kalau kamu ingin tahu banyak arti atau makna, kamu buka English Dictionary. Karena kamu sih banyak banget Bu Devina gitu ya. Iya, beda-beda deh pokoknya. Jadi saya tidak, ketika saya mendapatkan kendala ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari peserta didik, saya ajak mereka ke sumber ya, dengan menggunakan gadget yang mereka miliki gitu. Bu, ini pronunciation-nya gimana sih Bu? Ayo kita buka. Ya, oh ya, kita di sini ada dua, ada UK, ada US. Kalian terserah mau pakai yang mana. Ya, mau yang American style atau British style, ada di situ di kamusnya. Jadi saya tidak mengatakan saya ini hebat Bu. Saya kalau menemukan kendala,
ayo cek kamus. Maksudnya, jadi mereka tahu kamus bahasa Inggris tuh bukan hanya English Dictionary atau Google Translate ya. Ada juga itu yang apa tadi Cambridge ya Bu, cara pengucapannya. Kemudian ada yang thesaurus untuk sinonim dan juga English Dictionary 3 ada tuh ya Bu. Baik, luar biasa ya Bu ya. Jadi yang membantu komitmen itu yaitu mempersiapkan dengan baik ya Bu. Jadi Bu ya mempersiapkan dulu PPT-nya, bahan ajarnya, kemudian Bu ya juga mengecek dulu bukunya apakah sudah sesuai dari segi kebahasaannya dengan yang akan diajarkan. Kemudian Bu ya juga ketika melakukan menurut Bulia itu masih salah, nah Bulia mengajak anak-anak untuk mereka lihatkan ke sumber yang berbantuan gadget ya Bu. Jadi di sana luar biasa sekali ya Bulia, supaya anak-anak juga tidak salah apa yang Bulia ajarkan, mereka langsung sumbernya langsung ya Bu. Pengucapan karena kan setiap hari kita ngomongnya bahasa Indonesia ya Bu. Tidak ada partner yang orang British kan. Ya baik ya, ayo nak kita buka, jadi kita sama-sama belajar. Jadi saya tidak mau dikatakan ekspor atau apa ya, dan saya pun tidak malu Bu untuk ketika saya menemukan kendala, saya sharing sama rekan-rekan sejawat saya yang sama-sama mengajar bahasa Inggris, karena kan demi perbaikan terus menerus ya Bu ya, apa namanya sustainable improvement ya, karena guru juga perlu belajar perbaikan karena kita kan menyalurkan ilmu pengetahuan untuk siapa, untuk generasi penerus bangsa tentunya ya. Apa yang kita salurkan semoga benar gitu dan bisa diserap oleh anak-anak dan tidak melenceng gitu ya Bu ya, seperti itu. Keren sekali pokoknya Bulia. Nah Bulia, kesimpulan dari pasca observasi pada hari ini menurut Bulia apa aja sih Bu? Pasca observasi dengan Bu Devina atau dengan anak-anak sekarang? Oh, hari ini kita lakukan itu menurut Bulia kesimpulannya bagaimana nih Bu? Bagaimana? Oke, baik. Yang tadi sudah saya pertanyakan sama Bulia, menurut Bulia kesimpulannya itu bagaimana nih dari serangkaian boleh dari kemudian observasi kan kemarin saya sudah bertanya tuh sama Bulia, kemudian observasi juga, sekarang pas observasi. Nah kira-kira dari serangkaian itu kesimpulannya itu seperti apa Bu? Jadi sebagai pendidik ya atau guru, kita itu sebenarnya saya lebih condong ke traditional teacher ya Bu, yang guru menjelaskan, murid mengerjakan. Saya lebih condong ke sana ya, tapi kan kita juga tidak melulu monoton gitu ya Bu. Kita juga ikuti perkembangan zaman dengan adanya apa namanya pengetahuan yang saya cari dari sumber-sumbernya atau apa yang guru penggerak ya Bu Devina dan juga profesi guru ya Bu ya, PPG ya, banyak juga materi yang saya ambil itu. Jadi intinya si guru ini tidak boleh menutup diri dengan kemampuan dia yang hanya itu saja, karena saya lihat di sosmed memang masih banyak guru-guru yang tidak menerima pengetahuan baru. Mereka hanya ingin mengajar ala mereka gitu ya. Tapi ternyata di faktanya anak-anak tuh beda-beda ya Bu. Kita harus kreatif, harus berkreasi agar si anak ini tidak bosan. Jadi guru tuh harus mengembangkan pengetahuannya, menambah lagi wawasannya. Intinya pembelajaran itu dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan gitu, sehingga selesai pembelajaran anak-anak enak ya gitu ya, asik ya gitu belajar sama ibu ini. Tidak ada, pokoknya ada refleksi gitu ya Bu di setiap akhir pembelajaran. Si anak dan si guru merefleksikan pembelajaran untuk apa? Ya untuk menambah literasi baik si guru maupun si peserta didik. Ya itu sih Bu ya. Baik ya Bu, jadi kesimpulan yang Bulia dapatkan dari tahap pasca observasi dari tahap pra observasi sampai pasca itu yaitu Bulia bahwa merasa sebagai pendidik menyukai traditional teacher, tapi
pada kenyataannya dengan adanya pengetahuan yang disampaikan bahwa guru tidak boleh menutup diri ya Bu. Jadi jangan hanya mengajar saja, guru harus kreatif supaya anaknya tidak bosan dalam pembelajaran. Kemudian harus disampaikan dengan menyenangkan supaya anak tersebut merasa bahwa pembelajaran yang Bulia ajarkan itu terasa menyenangkan. Jadi saya tambahkan sedikit ya Bu, kan di sini guru kan tidak boleh menutup diri, artinya si guru tuh wajib, bukan wajib ya, sebaiknya membuka diri untuk menerima pembelajaran baru gitu ya Bu ya. Kan ada juga orang yang tidak mau menerima masukan dari guru lain, ibu harusnya ngajar seperti ini. Ada juga kan yang monoton ya Bu, dan tidak mau merubah gaya belajarnya, gaya pengajarannya. Di sini guru sebaiknya memang membuka diri untuk menerima pembelajaran baru sesuai zamannya. Jadi memang sebagai guru juga kita tidak boleh menutup diri ya Bu, jadi kita harus up to date dalam artinya ya Bu, gitu ya. Jadi harus merubah gaya belajar zaman dulu menjadi lebih baik lagi ya Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu yang Bulia sudah sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bulia atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, mengajar waktu Bulia. Semoga pembelajaran berikutnya Bulia lebih sukses lagi dan memiliki media yang lebih kreatif lagi bagi anak-anak sehingga semakin antusias dalam belajarnya gitu ya. Baik, itu saja Bulia yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, mohon maaf mengganggu waktunya. Sukses terus untuk kuliah, PPG-nya juga semoga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.